Apa yang terjadi apabila mesin pabrik masih bisa memproduksi kunci, namun pasangan gembok dan kunci tidak berfungsi dengan baik? Apabila pasangan gembok dan kunci tidak berfungsi dengan baik, akibatnya walaupun terdapat kunci yang cukup, gembok tidak bisa dibuka dengan mudah oleh kunci. Di mana ada kunci yang tidak bisa membuka gembok, dan ada pula kunci yang bisa membuka gembok. Apabila pasangan kunci berhasil membuka gembok, tentunya kayu bisa masuk ke dalam rumah dengan mudah. Namun pada saat kunci tidak bisa membuka gembok, karena pasangan gembok dan kunci tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan pengangkut kayu terpaksa membawa kayu tetap beredar di jalan, karena kayu tidak bisa dimasukkan ke dalam rumah. Pabrik yang mendapatkan laporan bahwa ada rumah-rumah dengan pasangan gembok dan kunci yang tidak berfungsi dengan baik, memerintahkan mesin-mesin pabrik untuk bekerja lebih keras, memproduksi lebih banyak kunci, agar kemungkinan bisa mendapatkan kunci yang dapat membuka gembok semakin besar. Dan benar saja, dengan lebih banyak kunci, kesempatan untuk mendapatkan pasangan kunci dan gembok yang berfungsi dengan baik ternyata meningkat. Kayu akhirnya bisa dikirimkan masuk ke dalam rumah-rumah. Sampai saat ini, semua masih terlihat baik-baik saja. Tidak ada penumpukan kayu dan pengangkutnya yang beredar di jalan. Tapi, apabila hal ini terus dibiarkan, mesin-mesin yang bekerja lebih keras untuk memproduksi kunci yang lebih banyak tadi, mulai rontok satu persatu. Mesin satu persatu mulai rusak. Akibatnya, produksi kunci mulai berkurang. Kunci yang tersedia masih bisa membantu pengangkut kayu yang beredar di jalan untuk mengirim kayu ke dalam rumah. Namun, karena jumlah kuncinya mulai berkurang, pengangkut kayu yang beredar di jalan mulai bertambah. Karena ada kayu-kayu yang tidak bisa dimasukkan ke dalam rumah. Semakin banyak kayu yang beredar, akan memberikan laporan ke pabrik bahwa jumlah kunci mulai berkurang, sehingga pabrik memerintahkan mesin-mesinnya untuk bekerja semakin keras untuk mencukupi kebutuhan kunci yang ada. Namun apa daya, dengan adanya mesin yang rusak, mesin-mesin yang masih baik namun dipaksa untuk bekerja keras, lama-kelamaan akan ikut rusak. Akibatnya, bukannya semakin banyak kunci yang diproduksi, tetapi justru semakin sedikit kunci yang diproduksi, karena mesin-mesin yang memproduksinya semakin banyak yang rusak. Ditambah lagi, kayu-kayu yang beredar di jalan, apabila berlebihan, ternyata memberikan efek yang buruk, yang bisa merusak mesin pabrik secara langsung, yang mengakibatkan semakin banyak mesin yang rusak, dan tentunya semakin sedikit kunci yang diproduksi. Dan lingkaran ini akan berjalan terus-menerus apabila tidak dilakukan penanganan, yang akan menyebabkan semakin banyaknya kayu dan pengangkutnya yang beredar di jalan, semakin banyak mesin yang rusak, dan semakin sedikit kunci yang diproduksi. Inilah gambaran yang terjadi apabila sel tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan optimal, yang dinamakan resistensi insulin, yang terjadi bersamaan dengan penurunan produksi dari insulin karena kerusakan sel beta pankreas yang mengakibatkan kadar gula darah meningkat atau hiperglikemia. Ini yang kita sebut sebagai diabetes mellitus tipe 2.